Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membuat tutorial mengenai fungsi-fungsi dari sebuah fungsi-fungsi tools dan kegunaan dari sebuah aplikasi Photoshop yang sering disebut Adobe Photoshop. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya, terlebih dahulu Anda harus menginstal aplikasi Adobe Photoshop di komputer Anda. Di sini saya memakai aplikasinya itu yang versi CS6. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya channel ini di subscribe dan di like dan hidupkan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan dapat setiap harinya saya akan membuat tutorial yang bermanfaat untuk Anda. Oke, yang pertama itu kita harus masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan dari sebuah aplikasi Photoshop. Di sini banyak berbagai, ini semua adalah namanya toolbar. Di toolbar ini banyak berbagai pilihan, yaitu ada di sini menu bar, properties, dan tools. Di sini ada juga bagian dari properties. Oke. Nah, di sini kan masih di layar ini kan masih kosong, tidak ada lembaran kerja ataupun objek inline. Yang langkah pertama untuk saat kita mendesain, kita harus membuat sebuah lembaran kerja agar kita dapat mendesain atau membuat suatu desain di Photoshop. Langkah pertama itu cara untuk membuat lembaran kerja itu kita harus membuat kita pilih dari menu file, jadi namanya new, atau di keyboard kita tekan Ctrl N. Nah, di sini di pilihannya ini terdapat berbagai pilihan. Di sini kita terserah, tergantung Anda sendiri gimana desain nanti. Tapi di sini saya cuma menjelaskan fungsi-fungsi dari tools doang. Jadi sini saya memakai kertas yang bebas, tidak dipatok mau harus A4 letter ataupun yang lain. Sini saya memakai A4 doang. Sini saya akan jelasin juga sebagai sedikit ya. Jika ingin membuat desain yang berbentuk A4, itu pilih saja International Paper, dan kemudian nanti kita bisa mengubah ukurannya menjadi cm ataupun milimeter atau meter, terserah. Dan sini juga banyak pilihan, ada untuk letter, untuk paper, ada untuk web, ada untuk film video, banyak lah. Sekarang saya cuma memakai kertas A4 doang, International Paper. Di sini otomatis tidak saya ubah karena sini saya cuma untuk menjelaskan fungsi tools doang, tidak untuk membuat suatu desain. Jika nanti saya membuat suatu desain, nanti saya akan membuat tutorialnya di video selanjutnya. Oke, jika sudah dibuat seperti ini, kita tinggal tekan OK, klik OK. Oh ya, maaf lupa. Gini, saya akan jelaskan juga sedikit tentang tadi. Ini saya hapus dulu ya. Kita pilih file, new. Di sini saya jelaskan cuma ini doang ya, di resolusi sama color mode-nya. Yang ini nanti terserah mau apa Anda pilih, terserah. Di sini saya cuma menjelaskan ini doang. Di sini resolusi tergantung dari desain. Jika ukuran desainnya
ukuran gelombang kerjanya, width dan height-nya itu tinggi, maka resolusinya itu harus dikecilkan, yaitu 72 cm, 72 dp. Dan jika satuan itu masih milimeter, kita masih bisa memakai 300 dp. Tapi jika satuannya cm ataupun meter, itu kita resolusinya itu pakai minimal 72 ataupun 150 dp. Karena jika nanti di sini besar ukurannya dan satuan pun kita buat cm ataupun meter dan resolusinya 300 kita buat, maka nanti kinerja dari Photoshop ataupun komputer nanti akan lelet dan susah untuk mendesain, dan ukuran dari project ini nanti bertambah, mungkin besar bisa sampai 1 GB ataupun ratusan MB. Dan di color mode ini, di color mode ada pilihan, ada RGB dan CMYK. Perbedaan dari RGB dan CMYK, jika kamu ingin membuat suatu desain itu hanya untuk pajangan di desktop ataupun handphone, itu pakai color modenya ini yang RGB. Tapi jika kamu ingin mencetak suatu desain, itu pakai yang namanya CMYK. Nih, CMYK. Jika ingin mencetak suatu desain itu kita pakai CMYK. Jika cuma untuk tampil desktop ataupun handphone, itu gunakan RGB. Oke, kita lanjut. Nah, jika sudah kita oke kan, nanti akan tampil lembaran kerja. Ini adalah lembaran kerja untuk membuat suatu desain. Dan di sini ini, jika di Photoshop Anda tidak ada ruler, ini namanya ruler. Ini namanya ruler. Ini juga ruler namanya. Jika tidak ada ini di Photoshop Anda, silakan pilih namanya view. Kemudian nanti sini ada namanya rulers, atau tekan, kalau di keyboard tinggal tekan Ctrl R. Nanti jika sudah diaktifkan, nanti ada tanda checklist dan di sini sudah tampil rulernya. Ruler ini berfungsi untuk membantu kita mendesain supaya lebih rapi. Kemudian sini di sebelah kiri ini ini adalah tools. Tools ini berfungsi untuk membantu untuk mengerjakan suatu desain. Dan di tools ini tidak semua kita pakai untuk mendesain, tergantung desain apa yang mau kita buat. Tapi jarang, tidak semua dipakai untuk mendesain. Oke. Yang paling utama itu saya akan jelaskan tools ini. Tools ini yaitu di sini saya akan jelaskan yang namanya move tool. Ini adalah move tool. Fungsi dari move tool ini untuk memindahkan suatu objek, gambar ataupun layar ke posisi yang Anda inginkan. Contoh misalnya di sini objek. Jika kita ingin memindahkan objek yang ini sini ke sini, tinggal kita klik objeknya, baru tarik sini. Intinya fungsi move tool ini untuk memindahkan suatu objek. Kemudian di sini ada namanya ini rectangle marquee. Rectangle marquee ini untuk menyeleksi area yang ingin Anda seleksi. Contoh misalnya sini. Contoh sini adalah objek, kita tinggal seleksi doang ini. Ini cara untuk menyeleksi dengan simple. Dan di dalam tools ini rectangle ruler marquee ini, sini ada juga anggotanya.
Nah, ini kan tidak nampak anggota dari tools ini. Oke. Cara untuk menampilkan anggotanya ini ataupun bagian dari tools ini itu tinggal kita klik kanan pada mouse ataupun touchpad dan arahkan kursornya ke tools ini, klik kanan, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul ini. Ini jarang dipakai untuk mendesain, karena kalau untuk menyeleksi itu biasanya orang menggunakan yaitu tools pen tool, jarang ini dipakai. Kemudian di sini ada lasso tools ini untuk menyeleksi juga. Ini juga untuk menyeleksi, ini pun fungsi untuk menyeleksi. Dan cara gunakan seperti ini. Misalnya saya masukkan gambar dulu ya, biar ada contohnya. Tidak ada gambar. Contohnya inilah. Nih. Oke. Ini contohnya, ini contoh objek. Jika kita menggunakan lasso, ini fungsinya juga untuk menyeleksi sama seperti ini. Caranya menggunakannya seperti ini juga. Kita klik, tahan, klik kiri, tarik, kemudian arahkan kursor ke arah mana yang ingin diseleksi. Contoh seperti ini. Jadi supaya dia bisa seleksinya itu pas, itu harus kita temui dia ke titik awal. Titik awal itu sini. Nih, ditemui dia ke titik awal. Kemudian kita lepas. Nanti dia seperti ini. Sama seperti yang tadi. Yang ini, rectangle mark ini. Ini penting juga untuk menyeleksi, tapi ini pun jarang juga dipakai orang karena keseringan orang memakai pen tool untuk menyeleksi supaya lebih simpel dan enak. Nah, oke. Di sini kan ini seleksi. Di seleksi ini kan ada garis-garis putus dan bergerak. Nah, jika ingin mematikan garis-garis putus ini, mematikan seleksinya ini, kita cukup tinggal tekan pada keyboard yaitu Ctrl D. Tekan Ctrl D ya. Ctrl D ini berfungsi untuk mematikan dari seleksi ini. Tekan Ctrl D untuk mematikannya. Di sini pun, di lasso ini pun ada juga anggotanya, itu ada polygon dan magnetic. Ini jarang sekali dipakai, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih luasnya di sini karena kalau untuk desain itu jarang juga dipakai ini, tergantung kondisi juga. Jika kamu tidak pandai memakai pen tool, bisa juga pakai lasso tools ini. Kemudian di sini ada magic tools. Ini magic tools ini berguna untuk menyeleksi juga, cuman dia magic tool ini kan dia gini. Kalau kamu tahu kan magic itu kan seperti gimana, dia pasti disihir semua kena. Sama juga seperti ini, magic ini. Jika magic ini kita klik saja di pada gambar ini, maka semuanya akan diseleksi ikut pada lambang kerja. Nih.
fungsi dari magic tool ini untuk menyelesaikan secara keseluruhan dan secara otomatis. Dia tidak kita tidak memilih ataupun ya memilih suatu objek yang ingin diseleksi. Cukup klik kiri pada gambar kerja ataupun objek, maka dia akan terseleksi secara otomatis keseluruhan. Contoh seperti ini, saya seleksi pada objek doang. Nanti semua objek ini akan diseleksi. Klik kiri untuk nanti akan semua diseleksi. Inilah kelebihan dari magic tool, karena dia tidak mempersulit, dia mempermudah. Dan di magic tool ini ada juga anggotanya, yaitu namanya ini quick selection. Quick selection ini tidak semua diseleksi, kita tinggal memilih daerah yang ingin diseleksi. Contoh kita tarik, contoh misalnya tarik yang mana mau diseleksi, contoh gini, klik kiri, tahan, tarik gini. Dia akan seperti ini contohnya. Dan jika Anda ingin menambahkan seleksi, ini kan masih bagian luar dari F yang diseleksi. Kita ingin menyeleksi F juga. Kita pilih yang ini, yang tanda tambah ini. Oke, ini di quick selection ini, di sini ada juga pilihan, yaitu ini normal, ini untuk menambah, ini untuk mengurangi seleksi. Jika ini masih seperti ini, kita ingin menyeleksi F ini, kita pilih saja yang kurang. Nanti kita tarik sini sesuai dengan ukuran F nya. Tarik saja ini contohnya. Itulah contoh dari quick selection dan magic tool. Itu juga berfungsi untuk menyeleksi secara simpel dan tidak ribet. Kemudian sini ada namanya crop. Crop ini berfungsi untuk memotong dari sebuah objek yang ingin kita potong. Tahulah pasti fungsi dari crop ini, tidak usah dijelaskan pun tidak apa-apa. Intinya crop ini untuk memotong suatu objek yang ingin kita potong. Kemudian di sini baru di yang ini ada yang namanya eyedropper. Ini fungsi untuk mengambil sampel warna. Contohnya itu ini, kita ingin ini kan warna merah, ini kita sudah aktifkan yang ini tadi, eyedropper. Kemudian ini kan fungsinya untuk mengambil sampel warna. Di sini masih warna biru, di sini warna biru, di sini warna merah, di sini warna biru. Jadi jika kita ingin mengambil warna ini, pindah ke sini menjadi warna biru, kita tinggal klik saja pada ini warna biru ini. Nanti dia akan otomatis berubah warna menjadi warna biru. Itu dia gunanya ini untuk ambil sampel warna.
tidak usah digunakan pun tidak apa-apa, karena di sini kita sudah ada, yaitu untuk memilih color ataupun warna. Kemudian di sini ada namanya spot building. Ini tidak jarang pakai orang, jadi saya tidak menjelaskannya. Saya sini menjelaskan cuman tuh sering dipakai orang dalam mendesain. Kalau ini jarang dipakai. Oke, yang saya kasih tahu saja ya, yang mana yang sering dipakai orang tuh mendesainnya. Yang paling sering dipakai itu ini Magic sama Quick, kemudian Brush, kemudian ini Raster, kemudian Pen Tool, lalu Text, kemudian ini juga ini udah yang wajib dipakai karena untuk mengubah warna. Baru di sini juga ini pun dipakai, sering dipakai orang. Mungkin cuma ini yang sering dipakai orang dalam mendesain. Kalau yang ini terus ini tidak sering dipakai karena ini cuma untuk mengedit foto. Jika kita ingin membuat kayak spanduk, spanduk, banner ataupun yang lain, ini tidak usah dipakai karena ini biasanya dipakai untuk mengedit foto seperti foto smoothie, karikatur ataupun vektor. Kalau untuk membuat spanduk, brosur, poster, banner itu jarang dipakai karena ini tidak perlu. Tapi ini pun dipakai juga, tergantung situasi juga. Jadi inilah tools yang sering dipakai orang dalam membuat sebuah desain. Oke, di sini brush ini untuk membuat goresan ataupun sapuan dari sebuah objek. Ini bisa saya jelaskan, ini khusus untuk mendesain apa doang, untuk mengedit foto doang ya. Di sini saya cuma menjelaskan fungsi-fungsi yang sering dipakai orang untuk mendesain doang. Kemudian di sini ada namanya clone stem. Ini untuk menggandakan sebuah gambar, sebuah gambar yang dipilih sebagai sampel doang. Ini pun jarang dipakai nih. Ini sering dipakai untuk membuat apa namanya itu, spanduk ataupun poster, bener. Kalau cuma untuk ini jarang dipakai. Kemudian di sini ada namanya ini enggak usah lah. Ini saya tidak menjelaskan. Sini eraser. Eraser ini kan gunanya sama seperti penghapus. Ini untuk menghapus objek ataupun gambar. Ini kemudian di sini ada namanya paint bucket. Ini untuk mengambil warna juga. Membuat warna juga, tapi dia dari ini ya, dari gambar ini, foreground dari warna ini sama seperti contohnya menempelkan warna. Kemudian di sini ada blur. Ini jarang juga dipakai ini karena
blur ini sudah ada di sini, filter blur, tidak usah dipakai dari tools ini, jarang dipakai itu. Di sini juga ada namanya burn tool atau degree. Ini untuk menambahkan warna. Ini untuk menambahkan warna. Seperti ini. Untuk menghaluskan warna. Ini contohnya. Tapi kalau yang tadi, yang burn ini untuk menebalkan warna objek itu. Kemudian di sini ada nama pen tool. Pen tool ini yang sering dipakai orang untuk menyeleksi sebuah objek ataupun gambar. Pen tool ini tidak mudah digunakan, karena jika untuk pemula, pen tool ini sangat susah digunakan, karena tidak ada yang tahu tuh caranya jika untuk pemula ya. Jadi cara untuk menggunakan pen tool ini, saya sudah ada videonya di channel saya. Saya sudah menjelaskan gimana caranya untuk menggunakan pen tool ini untuk menyeleksi sebuah objek. Oke, sini saya akan mengulangi sedikit. Cara untuk menggunakan pen tool ini sama seperti kelas tadi, ada titik awal dan titik akhir. Dan titik akhir itu kita temukan ke titik awal agar dapat diseleksi. Oke, saya lanjut. Caranya seperti ini. Contoh di sini adalah titik awal. Ini titik awal. Ini yang titik node hitam ini adalah titik awalnya. Jika masih pemula, biasanya itu memakai pen tool dia kecil-kecil seperti ini. Gini dia kecil-kecil, jaraknya dekat. Tapi jika sudah mahir, dia tinggal di sini titik awal, sini tinggal kita buat dari sini, baru tarik. Jika sudah mahir ya. Jadi jika kamu yang masih pemula, jangan diikuti. Lebih baik kamu buat seperti gini aja, jaraknya dekat. Tapi jika kamu ingin mencobanya, tidak apa-apa. Ini caranya. Ini tidak bisa karena dia tidak pas. Di sini saja. Ini titik awal, baru klik sini. Klik. Baru, di sini kan ada agak bengkok dia. Agak kurva sudutnya ini. Jadi supaya dia garisnya ini, talinya ini bisa ngikuti bengkokan ini, itu kita contoh sini saya buat, klik kiri tahannya, jangan dilepas. Kemudian arahkan mouse, gerak-gerakkan mouse hingga mencapai sama seperti titik sudut itu. Contoh seperti ini. Gini contohnya. Jika sudah pas, lepas klik kiri. Oke. Nah, di sini kan masih ada 3 titik node, 1, 2, dan 3. Nih. Ini ada 3 titik node, 1, 2, dan 3. Nah, jika ketiga ini masih aktif, maka nanti jika kita ingin menyeleksi di daerah yang lain, maka nanti hasilnya akan berantakan atau bengkok-bengkok. Jadi kita harus memutuskan di antara 3 titik ini, yaitu yang harus kita putuskan itu adalah ini tadi, ini titik node yang ini harus kita putuskan, karena kita nanti akan menyeleksi di sini. Jika ini masih aktif, nanti kita seleksi sini, nanti hasilnya akan bengkok. Contoh seperti ini.
Saya tip, saya kasih sini. Nah, kan sini nggak ikut dia, yang sininya nggak ikut, di sini tetap rapat, jadi hasilnya tidak memuaskan karena masih ada titik ini, tali yang ini. Jadi maka supaya hasilnya bagus, ini harus kita hapus. Cara menghapusnya itu, ini kan 3 titiknya, 1, 2, 3. Cara menghapusnya itu, tekan tombol Alt, kemudian arahkan kursor ini ke tengah titik ini, ke titik ini yang tengah-tengah ini ya. Arahkan tekan tombol Alt, kemudian arahkan kursor ke titik tengah, lalu klik kiri pada mouse ataupun touchpad, klik kiri. Nah, nanti tali yang tadi ataupun titik ini tadi itu hilang, jadi kita bisa mengedit dengan sempurna deh. Sama juga seperti tadi, klik kiri, tahan, baru arahkan kursor. Gimana caranya supaya talinya itu bisa menyerupai atau membentuk dari sebuah objek tersebut. Ini juga intinya setiap kita menyeleksi objek dari Pentool, jika kita menyeleksinya seperti tadi, jaraknya jauh-jauh dan muncul titik tali seperti ini, itu wajib kita harus menghapus tali yang ketiga, yang ini. Kita wajib harus menghapus ini supaya hasil seleksinya itu lebih rapi dan bagus. Ini wajib dihapus atau diputuskan namanya. Jika tidak, nanti hasil seleksinya itu tidak bagus karena masih ada pengganggu. Tapi jika kamu menyeleksinya cara jaraknya dekat-dekat seperti ini, contohnya jaraknya dekat-dekat, ini nanti tidak ada muncul tali yang seperti ini karena jaraknya dekat-dekat. Tetapi jika jaraknya jarak jauh seperti tadi, maka akan ada muncul seperti ini. Itu pun tergantung, walaupun dari jarak jauh, jika dia kondisi masih lurus, itu tidak akan ada muncul. Tapi jika kondisinya objek ada yang bengkok, otomatis kita akan harus membuat tali dari Pentool ini menjadi mengikuti objek yang bengkok tersebut. Ini kita hapus. Nah, ini kan lurus, tidak apa-apa, tinggal klik aja. Ini kan bengkok, jadi kalau jika bengkok dia, klik kiri, tahan, baru bentuk dia seperti apa bengkoknya. Baru hapus juga talinya itu, tekan Alt, ingat ya, untuk memutuskan talinya itu tekan Alt, kemudian klik pada titik tengah. Nih. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, jika ingin menyelesaikan seleksinya, kita harus menjumpakan ke titik awalnya. Tali ini harus kita jumpakan ke titik awal. Nih, ini titik akhir, tali titik akhir, ini titik awalnya. Jadi jika supaya bisa diseleksi, ini namanya belum diseleksi ya. Ini kita masih menggambarkan seleksinya. Apa yang ingin diseleksi. Jadi jika ingin seleksinya aktif, titik akhir dari tali ini kita harus menjumpakan di titik awal. Ini titik awalnya, ini titik akhir. Jadi yang ini kita jumpakan ke sini supaya dia dapat aktif untuk menyeleksi. Kalau ini kita belum menyeleksi, ini kita masih menggambarkan apa yang ingin diseleksi. Lain cerita seperti tools ini, magic ataupun quick. Kalau quick tadi kita tidak perlu
menggambarkannya lagi, kita tinggal klik saja langsung diseleksi apa yang ingin diseleksi. Kalau ini kan kita, kalau dari pen tool ini tahap awalnya itu kita harus menggambarkannya, harus menggambarkan apa yang ingin diseleksi dan bentuk yang ingin diseleksi gimana. Baru jika ingin sesinya aktif, kita harus jumpakan tali akhir ke tali awal, ke titik awal. Ini contohnya seperti ini. Ini saya jumpakan ke titik awalnya. Nah, jika sudah jumpa ke titik awal, maka titik-titik node ini yang tadi sini sama sini, pokoknya setiap titik node kan tadi kan ada, titik node itu akan hilang karena dia sudah jumpa ke titik awal, atau di kata lainnya sudah bersatu. Nah, jika sudah seperti ini kan kita masih menggambarkan apa yang ingin kita seleksi. Jadi jika sudah tergambarkan apa yang ingin diseleksi, langkah selanjutnya kita harus mengaktifkan seleksinya. Cara mengaktifkan itu ada dua cara. Kita cukup tekan tombol Ctrl dan Enter. Nah, untuk mengaktifkan seleksinya ini, tekan tombol Ctrl dan Enter. Ini cara pertama, cara simple dari keyboard. Ini masih dari keyboard ya. Tapi jika kita ingin dari mouse-nya, ini kursor bentuk ini kita arahkan pada objek, kemudian klik kanan, oke, klik kanan, kemudian nanti ada muncul pilihan seperti ini. Nah, jika sudah diklik kanan, maka nanti yang kita pilih itu adalah ini, Make Selection. Yang kita pilih itu adalah Make Selection, supaya seleksi ini aktif. Pilih Make Selection, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Lalu ini tidak perlu diubah-ubah, ini beraja otomatis. Setelah itu kita tekan OK. Nanti dia akan terseleksi seperti ini. Itu cara rumitnya, cara lamanya. Jadi kalau cara simpelnya, cara cepatnya itu kayak tadi, tekan aja tombol pada keyboard yaitu Ctrl dan Enter. Nah, nanti dia akan diseleksi seperti ini. Oke, nah nanti kan jika sudah kita seleksi, nanti ini harus contoh lagi nih. Kita kan memisahkan objek dari background. Inilah contohnya background. Contoh background inilah putih nih. Contoh background itu inilah putih kan. Ini objeknya. Jadi kita ingin membuat memisahkan objek ini dari background ini. Nah, jika kita ingin memisahkannya itu, yang pertama itu kita harus menseleksi objeknya. Yang diseleksi itu objeknya, bukan backgroundnya. Ingat, jika ingin memisahkan objek dari background, yang diseleksi itu objeknya, bukan background. Jadi jika sudah diseleksi objek, maka langkah selanjutnya itu kita harus menduplikat atau menggandakan objek ini ke layar baru, supaya objek ini bisa dari background. Jika cuma segini tidak akan bisa, kondisinya masih seperti ini. Tapi kita harus menggandakan atau menduplikat objek ke layar baru agar bisa ke backgroundnya. Jadi cara untuk menduplikat objek ini, tetapi kondisi harus masih dalam seleksinya aktif ya, jangan dulu dimatikan seleksinya. Seleksi itu masih kondisi dalam aktif, maka kita bisa menduplikat objek ini.
Jadi caranya itu kita cukup tekan kontrol untuk ya untuk menduplikat objek ataupun suatu gambar. Itu cukup kita tekan kontrol dan J. Ini kita tekan secara bersamaan ya. Tekan kontrol dan J untuk menduplikat. Nih, saya tekan kontrol dan J. Maka dia sudah diduplikat, tetapi kondisi masih aktif. Maksudnya background ini belum hilang karena di layar yang lain masih di layar lain itu backgroundnya masih hidup. Sini, nih. Jadi supaya ini hilang, supaya apa namanya itu backgroundnya ini, supaya backgroundnya ini hilang, maka pada layar ini, pada di layar ini namanya layar. Di sini tempat penyimpanan layar, berapa layar yang kita aktifkan. Nah, pada layar background, ini background, ataupun pada layar objek, misalnya objek ini punya background. Kalau yang tadi kan saya yang ini kan yang memang udah PNG. Inilah gambar aslinya. Gambar aslinya itu sudah PNG. Jadi kan karena dia tergabung ke background, jadi backgroundnya ada. Jadi untuk memisahkan supaya backgroundnya itu hilang, maka ini mata pada background ataupun mata pada gambar asli harus kita matikan. Ini harus kita matikan. Jadi nanti yang tinggal itu layar yang kita duplikat. Maksudnya layar yang kita objek yang kita seleksi tadi. Inilah itu layarnya itu. Objek yang kita seleksi tadi. Ini adalah layarnya. Jadi supaya background ini hilang, ini background mata dari background ini, mata dari layar background, kita harus mematikannya. Maka nanti objek yang kita seleksi tadi akan seperti ini. Ini dia. Background tidak nampak lagi kan, tidak lagi. Jadi tinggal objek doang yang ada. Ini dia. Ini namanya PNG. Jika tidak ada background namanya PNG. Jika ada background namanya JPEG. Ini contoh dari penggunaan pen tool. Kemudian di sini ada teks. Ini saya hapus saja. Kemudian sini ada tools text atau text tool. Ini tools ini berfungsi untuk membuat suatu teks yang ingin kita buat, yang ingin kita ketik. Dan di teks ini kita dapat memilih ataupun membuat font, mengubah font ataupun ukuran dan warna pada teks. Caranya itu kita pilih, kita lihat di properties. Ini properties. Ini adalah properties dari teks. Ini font. Ini ukuran size-nya, ukuran tulisan. Dan ini kalau yang ini ini posisi teksnya gimana? Rata kiri, tengah ataupun rata kanan. Dan sini ini untuk mengubah warna tulisan atau teks. Jika ingin mengubah fontnya, ini kita pilih. Jika ingin menambahkan ukuran ataupun mengurangi ukuran, ini kita pilih. Jika ingin mengubah warna, ini kita pilih.
Dan ada dua cara untuk membuat teks di Photoshop. Caranya itu, yang pertama kita bisa memblok keseluruhan ataupun terserah mau seperti apa di blok, mau panjang ataupun pendek. Contohnya seperti ini kan masih aktif teksnya, saya ganti warnanya ya. Contoh sini warna hitam. Jika yang tadi saya bilang kan ada dua cara, yaitu cara pertama itu bisa kita blok. Contoh seperti ini, kita blok nih, terserah ya mau semana besarnya, itu tergantung kita. Bisa kita blok ini, bisa juga kita tinggal klik saja. Nah, saya kasih tahu kelemahan dari di blok ini. Jika teks tadi kita blok, maka nanti jika teksnya itu kita blok, maka nanti jika tulisan sudah memenuhi ukuran dari blok tersebut, ini kan bloknya masih segini, kita bilang kan segini bloknya, contohnya seperti ini, segini kita buat bloknya. Jika tulisan itu sudah memenuhi ataupun melewati dari batas ini, maka nanti tidak akan bisa kita ketik lagi, karena batas untuk membuat tulisan itu ada di sini batasnya, di sini. Di tempat kita yang kita buat blok tadi, inilah batasnya. Jadi jika lewat, dia tidak akan bisa, kita tidak akan bisa membuat teks lagi atau mengetiknya, karena sudah dibatasi dia. Dan yang kedua kelemahannya itu, kita tidak bisa mengubah ukuran teksnya jika sudah kita contoh ini kan itu udah kita blok, kita buat tesnya, kemudian kita ingin memperbesar tes itu, saya ingin memperbesar, tidak akan berubah nanti dia. Tetapi jika hanya dengan cara klik nih, tadi kan blok, sekarang cuma klik doang, klik saja, klik kiri sekali aja, klik kiri tuh, klik aja, nanti dia seperti ini. Jika kita klik kiri, contohnya seperti ini, tidak ada bentuk bloknya, cuma seperti ini. Nah, contoh seperti ini saya buat nih, untuk kita pilihlah sama nih. Kalau yang ini masih bisa kita edit, maksudnya kita masih bisa kita perbesar teksnya itu kayak mana. Ini contohnya ini kan masih kecil, ini kecil, jadi kita ingin memperbesar teks ini. Caranya itu tekan, kita bisa cara untuk memperbesar ukuran ini ada dua cara. Yang pertama itu, kita cukup klik pada ini titik sudut ini ataupun yang ini, pokoknya kita klik saja titiknya ini sekali aja, jadi klik, nanti akan aktif dia, yang namanya itu free transform ataupun transform. Ini cukup diklik saja titiknya ini, nanti dia akan aktif transformnya itu cara pertama. Cara kedua, kita tekan kontrol T untuk mengaktifkan transformnya, supaya kita bisa memperbesar ataupun memperkecil sebuah objek ataupun teks. Nih, kita cukup tekan Ctrl T jika ingin melalui dari keyboard. Tetapi kalau jika dari mouse, klik saja titik ini,
titik ini ataupun yang ini, terserah mau titik mana. Intinya klik saja titiknya, nanti akan aktif transformnya. Contoh seperti ini saya buat. Nih, di sini saya menggunakan terlebih dahulu menggunakan dengan cara pakai mouse. Kita klik saja ini, klik. Nah, nanti kan aktif dia. Jika sudah aktif dia seperti ini contohnya. Garis pinggir ini tebal. Jadi kita bisa mengeditnya, berbesar. Nah, ini contohnya. Oke. Cara kedua, kayak tadi. Cara kedua itu tekan Ctrl T, tapi ingat layar harus aktif. Jika ingin mengeditnya, layar harus aktif. Kita tekan Ctrl T. Nah, nanti aktif dia kan seperti ini. Sama seperti tadi, tapi kalau saran saya lebih baik kamu menggunakan mouse doang. Klik saja sininya, gak usah tekan Ctrl T, ribet dan lama. Jadi cara simpelnya itu kita tekan aja sudutnya ini. Oke. Kemudian jika ingin memperbesarnya, terserah mau dari mana, dari sini pun bisa, dari samping, dari atas, bawah, ataupun dari sudut. Tapi jika ingin memperbesar keseluruhan, kita perlu dari sudut. Tapi jika ingin memperlebar seperti ini, pilih dari samping. Tapi jika ingin memperlebar ke atas, pilih yang atas ataupun bawah ini. Nah, jadi kalau ingin perbesar keseluruhan semua ini, tes ini, pilih aja ininya. Nih. Nah, pilih yang sudutnya. Nah, sekarang pesan saya, jika ingin memperbesar suatu objek atau memperkecil, kita harus menekan tombol shift. Kenapa? Guna tombol shift ini supaya objek tersebut ukuran itu sama rata, kiri, atas, bawah, kanan sama ukurannya, tidak ada yang berbeda. Contoh seperti ini, saya tekan shift ya, baru saya ngambil dari sudut aja ya, tekan shift, kemudian tarik ke atas. Nah, nanti sama ukurannya itu, dan nggak bisa di kecil-kecili atau bagaimana, diputar-putar. Nih, dia akan ikut ya kemana itu tujuan kita. Tetapi jika tidak ditekan shift, maka hasilnya seperti ini. Contoh, kalau tanpa tekan shift, nanti dia gini, kita tarik ke sini, nanti kan bisa kita putarkan. Nah, tanpa tombol shift ya bisa kita putar. Dan ukurannya itu tidak akan sama. Di sini kan ada nih width, height, berapa ukurannya? Width itu ada 9,08 kan, height-nya itu 1,89. Ini yang tanpa shift. Tetapi kalau pakai shift, nanti ukurannya itu tidak akan berubah. Nih, kita tidak bisa belok-belokkan tesnya ini. Nih, nah, saya belokkan gini tidak bisa. Itulah gunanya shift. Jadi kalau jika Anda ingin memperbesar ataupun memperkecil suatu objek, kita harus menggunakan tombol shift supaya ukuran itu tidak berantakan, supaya ukurannya selalu sama. Oke. Nah, jika nanti di teks ini banyak juga kesalahan. Contoh misalnya gini, terkadang ada jika yang masih baru-baru memakai Photoshop, nanti jika kita buat tes lagi nih, contohnya saya buat tes saya makan contoh. Nah, nanti sini kita buat tanda koma ataupun tanda titik, maka nanti tanda koma dan tanda titik ini dia nanti tidak berada sebelah kanan, melainkan sebelah kiri. Jika tidak, jika nanti kita
kita buat tanda titik atau tanda koma, nanti dia titik dan koma itu berada di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan. Walaupun kita pointernya itu ke arah kanan, begini. Jadi cara untuk memperbaikinya, jika kondisinya seperti itu, caranya itu ada di sini. Kita pilih yang ini, nih, yang tanda ke atas ini, kita pilih ini. Nanti ada pilihan sini, karakter dan paragraf. Kita pilih namanya paragraf. Kemudian ini posisi dari sini, posisi ini harus aktif. Jika punya klien yang aktif ini, maka aktifkan ini matikan. Karena jika ini aktif, contohnya seperti ini ya, ini saya buat aktif, ya kan? Ini saya buat aktif. Nah, contoh seperti ini kan. Jika saya buat tadi ini aktif, ini kan aktif. Tadi kan menambahkan aktif ini. Jika saya buat ini aktif, maka nanti jika saya tulis apa namanya itu tanda baca, yaitu titik ataupun koma, jika dibuat titik, nah, nanti maka dia titiknya itu di sini pindahnya. Nah, di sini titiknya, kan? Padahal tadi saya buatnya di sini titiknya kan. Tetapi jika karena ini aktif, yang ini karena yang ini aktif, jadi titiknya itu pindah ke sebelah kiri. Maka jadi supaya titiknya ini berada di sebelah kanan, makanya yang kita aktifkan itu yang ini yang aktif. Oke. Nih. Wah. Ini saya aktifkan ya. Yang saya buat jadi nanti kan di sini dia di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Makanya ini harus yang ini harus aktif. Sudah. Jika ingin menggantikan warna ini, cukup blok saja. Kemudian sini ada pilih yang ini, terserah mau warna apa. Nih. Itu dia. Kemudian ini dipakai juga, tapi jarang dipakai, tergantung kita juga. Ini untuk membuat kotak. Membuat kotak save. Oke. Tadi saya ada lupa yang saya jelaskan di bagian pentur. Sekarang kita kembali ke pentur ya. Tadi saya lupa menjelaskannya. Oke, kembali ke pentur. Di pentur ini ada dua tipe. Ada tipe patch dan save. Cara untuk memilih tipe tersebut, jika yang kita seleksi dia langsung berwarna, contohnya kita seleksi gini. Nah, gini kita seleksi, maka nanti isi dalam ini yang kita seleksi ini, stroke ini dalam ini, warna dalam ini itu langsung ada warna jika yang save. Tapi jika masih patch, dia kayak gini contohnya, tidak ada warna dalam ini, dia cuman garis pinggir doang. Jadi caranya itu supaya tampil warnanya itu, kita pilih save, yaitu kita lihat di bagian properties. Ini properties, cari namanya ini kan sini di samping gambar icon pentul ini ada pilihan patch dan save. Kita klik aja nih, kita klik baru pilih save. Ini contohnya saya buat warnanya, contoh. Oke. Di sini pun nanti di save ini ada dua,
ada fill dan stroke. Fill ini untuk apa namanya itu? Fill itu untuk warna dalam ya, warna dalam. Tapi stroke untuk warna luar. Jika kita ingin membuat stroke-nya, silakan pilih warna. Tetapi jika ingin kita matikan stroke-nya, garis pinggirnya, kita pilih aja ini, yang non stroke. Kita pilih aja yang ini, tanda ini. Nih. Maka nanti stroke-nya itu tidak ada. Nah, gini. Nih. Enggak ada. Garis pinggirnya enggak ada kan? Tapi jika kita buat tadi garis pinggirnya itu, buat garis pinggirnya nanti maka muncul seperti ini. Nah, ini kan ada garis pinggirnya warna hitam. Dan bentuk garis pinggir itu ada berbagai macam, ada garis lurus, ada garis patah. Itu kita bisa pilih di sini. Nih, garis lurus, garis patah-patah jarang, dan garis-garis putus-putus rapat. Ini tinggal kita pilih saja, itu tergantung Anda mau kayak mana desainnya. Kemudian di stroke gitu pun kita bisa membuat ukuran stroke-nya. Besar stroke-nya itu gimana, berapa pixel dia. Ini di sini kita pilih. Di sini kita bisa kita ukur. Semakin besar dia PT-nya, semakin besar stroke-nya. Contoh seperti ini. Nah, ini. Besar kan? Tapi jika ingin mengecilkan, kecilkan saja supaya jangan menonjol kali stroke-nya. Contoh seperti ini. Nah, ini kan tidak menonjol ya. Ada sih tapi tidak menonjol. Ini warna hitam nih. Tidak menonjol kali dia. Dan di sini dan terakhir ini ada untuk mengubah warna, ada ada set foreground, ada set background. Ini dia. Jika ingin kita apa namanya itu ya, ingin mewarnai lembaran kerja ini, cara mewarnai itu kita tinggal memilih warna yang ingin kita warnai di lembaran kerja ini. Contoh saya ingin mewarnai, contohnya saya ingin mewarnai ini warna biru ungu, warna biru muda. Di sini kan ada dua pilihan warna, ada warna biru dan warna merah. Jika ingin memilih warna biru, cukup tekan Alt, tekan ya. Jika ingin mewarnai lembaran kerja ini menjadi warna biru, cukup tekan Alt dan tombol backspace. Nih, jika ingin mewarnai warna biru, ini posisinya di set foreground. Nih, di sini dia. Tetapi jika ingin kita warnai lembaran kerja ini menjadi warna merah, itu tekan Ctrl dan backspace. Yang ini fungsinya untuk set background, untuk mengambil warna yang ada di sini di set background. Nih, di warna merah ini. Nih, cukup ingat aja jika mengambil warna di set foreground ini tekan Alt backspace. Jika ingin mengambil set backgroundnya, tekan Ctrl backspace. Contoh seperti ini saya buat, tekan Alt backspace. Nah, makanya
warnanya akan terganti. Jika mengambil warna merah, tekan Ctrl Backspace, maka warnanya akan terganti. Dan di sini juga ada namanya ini di ini normal ini untuk membuat efek, untuk mengganti efek dari sebuah desain yang kita buat. Kalau untuk background tidak bisa ditambah, tidak bisa dibuat efeknya karena dia cuma background kertas. Jadi ini gunanya untuk bisa kita sudah mendesain, contohnya sudah kita buat objeknya, jadi kita bisa mengaktifkan ini, kita bisa mengubah efeknya. Contoh, saya buka foto, nih ini kan udah objek, ini kan udah aktif ya, nih aktif kan, jadi kita bisa memilihnya kayak mana dia bentuknya. Oh, tidak bisa karena dia contoh ini saya pindahkan, ini kan dia tidak ada backgroundnya. Ini saya pindahkan ini apa namanya itu, gambar ini kita pindahkan tempat tadi. Ini saya mengubah efeknya. Nah, ini banyak efek, terserah mau kayak mana efeknya. Kemudian di sini ada opacity-nya untuk mengurangi opacity sebuah gambar itu. Nih, jika semakin kecil opacity-nya, maka tampilan objeknya akan jadi apa deh, jadi kurang nampak. Kemudian di sini ada set layer, create a new layer. Ini untuk menambahkan layer ini. Jika kita ingin menambahkan layernya, tinggal tambahkan layernya. Kemudian di sini ada untuk buat group. Kemudian di sini ada untuk memilih gimana bentuk objek itu nanti yang kita edit, misalnya membuat jadi hitam putih ataupun yang lain, kita pilih dari sini. Yang ini untuk menambahkan apa itu, marks ataupun layer di dalam layer. Di layer ini ada di dalam layer. Di layer ini ada lagi layer nanti di sini. Contoh saya aktifkan ini kan layer ini, saya aktifkan. Kemudian saya klik ini. Nanti sini di layer ini ada lagi layer. Gitu caranya, contohnya. Yang dibilang itu layer mask thumbnail. Oke. Mungkin cuma sampai situ yang bisa saya sampaikan. Video selanjutnya nanti saya akan membuat suatu desain dan saya akan mengajarkan juga nanti tools yang ingin ingin digunakan di saat kita mendesain suatu desain. Misalnya contoh, saya akan nanti mendesain sebuah spanduk ataupun sertifikat atau poster yang lain. Nanti saya akan jelaskan juga cara perlahan menggunakan tools ini jika kita ingin mendesain spanduk ataupun poster. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.